warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Segenap santrin santriat Pondok Pesantren Al-Amin Kampung Cibeduk RT 04 RW 02 Desa Cibalusa Jaya Kecamatan Cibalusa Bekasi yang seluruhnya saya cintai, saya banggakan karena kalian adalah sebagai generasi penerus yang nantinya akan meneruskan perjuangan agama bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakunallah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, masih diberi nikmat sehat walafiat, johiratan au kanat batinah, baik johir maupun batin, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, di dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan Rasulullah. Hari ini alhamdulillah kita telah sampai di hari yang ke-10 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dan hari ini adalah hari di mana dulu ada 10 peristiwa besar, ada 10 kejadian besar yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Di antaranya Nabi Musa oleh Allah diselamatkan ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibunuh, diselamatkan oleh Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Allah, idrib bi asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke lautan. Maka dipukul itu lautan, seketika lautan belah menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa dapat melanjutkan, Nabi Musa dan para berikutnya dapat melanjutkan perjalanan sampai di seberang lautan. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya mengejar terus. Nah, ketika Fir'aun dan bala tentaranya posisi sedang berada di tengah-tengah laut, kata Allah, pukulkan lagi tongkatmu hai Musa. Dipukul lagi, prak. Seketika lautan rapat kembali. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mereka semuanya tenggelam di tengah-tengah laut dan mati semuanya, dibinasakan oleh Allah. Dan untuk jasad Fir'aun sekarang masih ada di Museum Mesir, di mumi diawetkan. Nah, ini kejadian terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyur. Dan kemudian Nabi Yakub oleh saudara-saudaranya dicemplungkan, dijatuhkan ke dalam sumur dan diselamatkan oleh Allah. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus jatuh ke lautan dan dimakan ikan paus. Selama berhari-hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus atau ikan nun. Nabi Yunus selama berada dalam perut ikan nun mengalami 3 macam kegelapan. 1, gelapnya berada di dalam perut ikan paus. 2, gelapnya berada di malam hari. 3, gelapnya berada di dalam lautan. Itulah 3 macam kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun atau ikan paus. Akhirnya datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Yunus, hai Yunus, bacalah olehmu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya terus dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus dibaca. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari dalam ikan nun. Alhamdulillah. Nah, ini peristiwa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian apalagi di sini nih dikatakan di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan pertama kali Allah menurunkan air hujan ke bumi
dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Jadi intinya di 10 Muharram itu ada 10 peristiwa, ya, di antaranya yang tadi sudah disampaikan. Maka hendaknya lah pada setiap tanggal 10 Muharram orang-orang Islam, terutama para agniya, para dermawan, orang-orang kaya, agar hendaknya mereka mengumpulkan anak-anak yatim di rumahnya, yatim ataupun piatu ataupun yatim piatu, dan menyantuni mereka, memberi makan mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila engkau ingin dilunakkan hatimu dan ingin dikabul segala hajatmu, ingin diijabah segala doamu, maka usaplah kepala anak yatim. Akan tetapi mengusap kepala anak yatim bukan dari depan ke belakang, salah. Yang benar dari belakang ke depan. Itu kalau mengusap kepala anak yatim, dari belakang ke depan. Kalau mengusap anak piatu yang ibunya meninggal, sebaliknya dari depan ke belakang. Kalau anak yatim piatu, depan, belakang, depan, belakang. Itu ada hadisnya. Jadi nggak asal usap aja, Nah, sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan sering menyayangi, menyantuni anak yatim, insya Allah hati kita yang keras akan dilembutkan oleh Allah. Hajat kita yang sulit oleh Allah akan dimudahkan. Doa kita akan diijabah oleh Allah dengan barokah kita menyantuni, menyayangi anak yatim. Rasulullah bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Ba'asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisababah wal wusta. Rasulullah bersabda, aku, kata Rasulullah, nanti akan duduk berdampingan dengan orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim, bagikan dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Dekat enggak? Jaraknya dekat enggak? Ini Rasulullah, ini orang yang menyayangi anak yatim. Nah, ini akan seperti ini nanti dalam surga. Rasulullah sangat suka, sangat cinta kepada umat Islam yang suka menyayangi, menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah pun begitu lahir sudah yatim. Ya, Rasulullah kan nanya sama ibunya, ya Umi, aina abi? Ya Umi, hal indi abi? Wahai ibuku, apakah aku punya ayah? Punya, nak. Mana ayahku? Ayahmu telah meninggal. Di mana kuburannya, Mi? Di Madinah. Aku ingin ke sana, Mi, ingin ke kuburan ayahku. Diajak ziarah oleh Siti Amin. Nah, Rasulullah masih kecil waktu itu, masih usia berapa tahun? Masih usia 6 tahun. Diajak ziarah ke makam abidnya, yaitu siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abu Has bin Abdurrahman bin Kilab, ya, bin Lu'aja seterusnya lah. Nah, ketika Rasulullah dan Siti Aminah hendak pulang, dalam perjalanan menuju pulang, tiba-tiba Siti Aminah sakit perutnya dan meninggal di kampung Abwa. Saat itu Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi Rasulullah begitu lahir sudah yatim. Ayahanda beliau yang bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abu Hasim itu meninggal di usia 19 tahun. Ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan usia 3 bulan, udah meninggal ayahnya. Makanya beliau sangat senang, sangat suka, sangat cinta kepada siapapun yang menyantuni anak yatim. Karena Rasulullah juga anak yatim, insya Allah. Ya, jadi kalau kita ingin berkah hidup kita, berkah harta kita, berkah umur kita, kalau kita mampu, ya kita santuni anak yatim sesuai kemampuan kita masing-masing. Demikian Mu'izatul Hasanah tausiah yang bisa akan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita laksanakan acara santri anak yatim diiringi dengan bacaan salawat menggunakan tim Hadrah Al-Lutfi SSI. Nanti yang akan memberikan santunan akan didampingi, ya. Tolong diliput, ya, jangan diputus dulu, ya. Baik. Ya, mulai salawat. Salatullah, salam sini. Allah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah
Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah
Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Demikian acara kita hari ini, acara 10 Muharraman, acara santunan terhadap 6 orang anak yatim atau piatu yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin Cibedu. Hidup Al-Amin. Mudah-mudahan seluruh guru-guru yang ngajar di pesantren Al-Amin dan keluarganya masing-masing oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah dalam keberkahan, amin. Dan seluruh santri santriat Pondok Pesantren Al-Amin, juga keluarga mereka masing-masing, kedua orang tuanya, kakak adiknya, semuanya, semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam keberkahan, amin. Allah disehatkan lahir batinnya, amin. Dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan seluruh santri santriat Pondok Pesantren Al-Amin, mereka oleh Allah diberikan kemudahan dalam mencari ilmu agama, diberikan kepada mereka oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang sedaya. Kelak di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, yang beriman kuat, berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir kita musafahah, salam-salaman sambil bersolawat. Tetap tim Hadroh Connect, tetap tim Hadroh Connect. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.